Halo sobat semuanya, ketemu lagi bersama Motoran Nihong. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 September. Penting banget ya ngasih tahu tanggal. Hari ini cuaca sedikit mendung ya. Hari ini gue mau ngajak kalian nih main ya di daerah dekat rumah saya. Hari ini tuh saya mau ngajak kalian lihat bangkai mobil. Jepang ini kalau masalah mobil ya, mobil itu sebagai kendaraan utama, dan tentu saja kan pemakainya banyak banget ya kalau di Jepang. Nah, oleh karena itu banyak banget juga mobil second yang ya terbengkalai gitu ya, yang udah nggak dipakai. Ini kalau misalkan di Indonesia ini surga rezeki bagi bengkel-bengkel ini kalau mobil-mobilnya dikirim ke Indonesia. Nah, sebentar lagi kita sampai di daerah ya yang tadi saya bilang, daerah bangkai mobil nih. Nah, ini nih, waduh, nih mobil-mobil yang terbengkalai. Kasihan banget ini mobil-mobil ya. Coba kita berhenti dulu di sini ya. Kita coba lihat dulu nih mobil-mobil yang terbengkalai ini nih. Aduh, ini mobil-mobil bagus ini. Mobil-mobil yang bisa dilayak masih pakai ini ya. Waduh, tuh sampai rumputnya naik-naik kayak gini ya. Ini tuh masalahnya nggak ada yang pakai ini mobil-mobil ini. Ini mobil Honda Jazz masih bagus kayak gini. Warnanya juga ya. Tuh sampai ke sana ya. Mobilnya tuh. Wah, ini surga driver ini. Aduh, kasihan. Ini Honda Jazz bagus gini ya, yang putih ini tuh. Mungkin ini bekas apa ya, tabrakan kayaknya ya. Ada penyok-penyoknya gitu tuh, sedikit ya. Aduh, kasihan banget ini mobil-mobil gitu ya. Dari Jepang itu ya, kalau masalah mobil-mobil kayak gini tuh, kalau nggak ada tempat pembuangan ya kayak gini nih, dibiarkan dulu di tempat kosong ya, tanah kosong kayak gini nih. Aduh, gua pengen masuk tapi kayaknya ini banyak ini ya, serangga ya. Saya tuh takut serangga sebetulnya ya. Aduh, kasihan ini mobil-mobil. Kebayang nggak ya ini kalau misalkan dibawa ke Indonesia ya? Ini udah jadi orang kaya ini nih kalau jual beli mobil-mobil kayak gini nih. Nah, kayaknya bisnis mobil enak nih kayaknya kalau misalkan di Jepang kayak gini ya, kirim ke Indonesia gitu ya. Kalau saya punya dana pengen banget ini jual-jual mobil bekas gitu ya. Pasti kalau di negara kita itu penadah pasti selalu ada kan ya, kalau untuk mobil-mobil bekas. Ya, bisa dicopotin mesin-mesinnya, bisa dibongkarin apa ya, spare part yang masih jalan gitu ya. Ya, seperti itu ya. Dan ini si Raidakung kesayangan saya dan kalian ya. Yus, kita lanjut lagi ya. Kita ya jalan-jalan setelah lihat mobil-mobil bekas. Ini daerah sini tuh daerah Iruma ya. Daerah Iruma itu masih daerah kota ya kalau daerah saya nih. Yus, lanjut kita berpetualang hari ini. Entah kemana, ikutin ya. Saya mau jalan-jalan lagi nih, kasih tahu apa ya, ke jalanan Jepang. Let's ride.
Ngomong-ngomong, sekarang ini kan udah bulan September nih. Bulan September itu udah masuk apa ya, musim gugur. Karena udah masuk musim gugur ini, berarti udah siap-siap nih daun-daun berguguran. Mulai-mulai berubah warna gitu ya, yang asalnya hijau berubah menjadi apa, oranye gitu ya. Itu sebetulnya dulu pas pertama saya sebelum datang ke Jepang ya, kan lihat-lihat dulu internet gitu ya, di Jepang itu kayak gimana apa iklimnya gitu ya. Dan ternyata apa yang saya pikirkan juga nggak pas dengan aslinya gitu. Dulu saya berpikir kalau musim gugur itu wah semua daun itu berguguran gitu ya semuanya ya. Nah, kirain aku kalau musim gugur itu bakalan seperti itu, ternyata enggak juga ya. Nah, nanti kalau bulan Oktober ya atau November ini naik lagi ke gunung itu nanti lihat pemandangannya enak banget ya. Karena mau masuk musim dingin itu udaranya segar gitu ya. Nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas gitu ya. Cocok lah kalau buat naik motor itu. Nah, hari ini kita jalan-jalan lagi sekalian ya, lihat lagi pemandangan di daerah kota saya. Lihat lagi kalau ada bangkai mobil ya, saya nanti berhenti dulu lagi. Ngomong-ngomong masalah mobil ya, Jepang itu mobil tuh udah kayak apa ya, siapapun satu rumah itu hampir punya nih ya satu mobil gitu, baik yang mobil untuk keluarga ataupun ya untuk kesenangan pribadi ya. Biasanya seperti itu karena pemakai mobil ini banyak di Jepang, jadi banyak subsidi gitu ya untuk mobil itu kalau beli baru gitu. Jadi subsidinya tuh seperti oli gratis ya. Ya mungkin di Indonesia juga sama aja ya, tapi di Jepang kalau untuk ganti oli kayak gitu kan lumayan ya, biaya servis dan segala macamnya kan mahal ya. Jadi tergiurkan gitu ya orang Jepang itu dengan promo yang lebih murah gitu. Terus apa ya, ada juga ini kayak seperti ini, mobilnya itu boleh dicicil, bukan pihak dealernya yang menentukan, jadi kita yang menentukan. Biasanya juga ada kayak gitu. Jadi tergantung kemampuan kita ya, kemampuan kita itu berapa sih bisa nyicil sebuah mobil gitu ya. Jadi bisa dipas-pasin gitu dengan dompet kita gitu. Tapi ya jelas juga sih dilihat juga kalau misalkan mau nyicil-nyicil kayak gitu, ada juga ini apa undang-undangnya gitu ya. Undang-undangnya tuh kayak ya misalkan undang-undang ini ya, undang-undang penyicilan ya, dilihat dulu kerjanya kayak apa gitu ya. 1 tahun gajinya berapa kayak gitu. Nah, dari situ baru kita bisa menyesuaikan berapa cicilannya untuk sebuah mobil gitu kan. Terus yang masalah mobil second juga di Jepang ini awet-awet ya umurnya tuh. Nah, apa ya, bisa dibilang sulit rusak gitu ya mobil-mobil yang buatan Jepang itu ya. Apalagi yang dari Toyota gitu ya atau dari Honda gitu ya, awet banget mobil-mobilnya tuh. Jarang rusak ya, kilometer udah tinggi juga tetap aja nggak, jarang gitu yang rusak ya. Karena ini biasanya orang Jepang ini kan di jalanan itu kan di batas kecepatan ya. Jadi karena di batas kecepatan itu, jadi performa mesin itu kan nggak dipakai kebut-kebutan gitu ya.
Jadi banyak banget orang Jepang yang ya santai gitu kalau bawa mobil itu, sehingga ya kinerja mesin kan nggak dipaksa-paksa gitu kan, nggak over muatan lagi orang Jepang itu. Jadi ya mobil-mobilnya tuh awet gitu. Nah, daerah sini nih termasuk jalanan yang besar ya. Tuh sampai 3 garisnya juga. Jadi kalau 3 garis gini tuh biasanya deket jalan tol kalau di Jepang itu. Ada juga ya yang jalan biasa ya, tapi besar gitu ya. Nah, di Jepang tuh nyetir tuh ya nggak sulit-sulit amat gitu ya. Terus ada yang request nih, Bang, coba kebut-kebutan di Jepang. Ah, siap, ini mau coba nih kebut-kebutan di jalanan ini nih. Nah, di jalanan kayak gini kan daerah saya ini ya ada yang nggak dibatas juga nih kecepatannya. Jadi kita boleh semau kita nih. Yos, kita coba ya. Tuh. Wah. Mantap ini di atas 90 nih. Wah, 100. Wah, psycho. Mantap, mantap. Ya di Jepang itu ya mau kebut-kebutan itu harus pilih-pilih jalan dulu, bro. Kalau jalan yang apa ya, yang ada batas-batas gitu harus hati-hati ya. Kadang-kadang ada polisi gitu ya. Terus di Jepang juga sekarang ini udah mulai katanya mau ada tilang online. Nggak tahu ya udah jalan gitu atau enggak ya. Saya juga itu baru apa ya, dengar-dengar gitu ya. Jepang itu termasuk negara yang kalau nangkep penjahat itu nggak langsung ini ya, nggak langsung tangkap-tangkapan gitu, santai dulu sampai ada bukti yang pas itu. Biasanya polisi Jepang itu. Nah, bukti yang pasnya itu ya kayak CCTV kayak gitu ya. Mereka tuh mantau dulu gitu. Tapi ini hati-hati ya kalau buat kalian yang nanti mau ya suatu saat datang ke Jepang, bisa ya tinggal di sini terus punya motor kayak gitu ya. Hati-hati kalau kebut-kebutan ya. Pilih-pilih jalan. Saya nggak nganjurin ya buat kalian kebut-kebutan ya. Ini mah nyobain aja nih, ada request. Coba di gerung sedikit katanya. Mantap, mantap. Tapi nanti ya kalau misalkan masuk jalan tol suatu saat ya, saya ke mana gitu ya, jalan ke mau ke Shizuoka atau ke Gunung Fuji ya. Nah, kalau lewat jalan tol ini bebas ini. Mau di kecepatan berapa juga ya. Nah, saya mau coba nanti suatu saat ke situ ya. And by the way, masalah jalan tol nanti saya mau ajarin ya, mau kasih tahu ini gimana cara masuk jalan tol. Jadi ya kita ngobrolin dulu ininya aja ya, masalah gimana cara masuknya ya. Nah, di Jepang itu ada 2 cara masuknya tuh, ada yang pakai kartu dan ada yang bayar cash. Nah, biasanya kalau yang pakai kartu kayak gitu kan lebih enak ya. Itu di jalan tolnya tuh pintu gate-nya itu warna ungu. Dan yang bayar itu pintu gate-nya warna hijau. Jadi yang ungu itu yang elektrik itu ETC namanya tuh. Electronic card gitu kan. Kartu elektronik gitu ya. Dan yang satu lagi Ipang gitu. Ipang itu ya berhenti 1 kali gitu, apa ya, ya bayar di tempat gitu ya. Nah kayak gitu ya. Nantilah kita masuk jalan tol ya. Kalau saya udah ada libur panjang, saya mau coba masuk jalan tol. Kita jalan-jalan ya ke kota lain gitu ya.
Nah itu anak nakal tuh yang bawa motor kayak gitu. Nah kan di sebelah kanan itu kan ada garis dilarang menyalip ya, yang kuning itu tuh. Tapi tetap aja yang ada juga nih motor-motor yang nakal itu ya. Tuh suaranya juga. Biasanya anak-anak nakal itu kalau di Jepang itu disebutnya Yankee. Jadi gangster lah. Kalau di Indonesia itu ya anak motor gitu. Kan banyak ya film-filmnya juga ya yang nunjukin anak-anak nakal itu ya. Banyak ya. Kayak yang sekarang itu yang lagi hangat itu film Tokyo Revenge, Tokyo Revenge itu. Tokyo Revenge ya. Tokyo Revenge itu ya anak-anak Yankee itu. Anak-anak geng motor. Jadi ngumpul gitu ya, anak-anak geng motor itu berantem sama geng motor lagi gitu. Nah daerah ini masuk kota ya, daerah ini tuh masuknya Iruma. Nah di rumah ini ya ada mall besar, ada apa bioskop gitu ya, ya bagus-bagus lah di daerah sini. Nah jadi hari ini kita mau jalan-jalan ke sini ya. Nah kalau daerah jalanan kayak gini nih ya, yang padat kayak gini biasanya di pinggir-pinggirnya tuh banyak toko-toko gitu kan ya. Ada toko-toko macem-macem tuh. Ada toko ya makanan, baju, wah segala macem. Nah daerah sini tuh ya termasuk orangnya banyak gitu ya yang tinggal di sini tuh. Jadi ya otomatis toko-toko juga banyak. Tadinya kan kita mau lihat bangkai mobil lagi ya nggak nemu nih. Daerah sini biasanya daerahnya yang sedikit ke desa gitu ya, yang ada simpenan bangkai-bangkai mobil gitu. Karena apa ya, kan tanah nyewanya itu murah gitu kalau daerah pedesaan itu ya. Ya bukan daerah pedesaan ya, daerah ya yang kosong gitu maksudnya tuh, yang jarang penduduknya ya. Kalau daerah gini yang jarang ya, yang ada tempat-tempat kayak gitu. Dan hari ini karena udah jam berapa ini, jam 12.26, saya mau cari makan siang dulu ya. Setelah cari makan siang kita lanjut lagi ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya, seperti biasa, untuk meningkatkan performa channel performa channel performa video. Jangan lupa untuk subscribe ya video-video, subscribe channel saya ya. Dan nantikan video dari saya. Semoga video saya berkenan ya untuk kalian yang suka dengan Jepang. Dan tentu lagi untuk kalian yang nggak bosan dengar saya cerewet. Nah ini benar-benar ya, kalau udah ngumpul ya, kalau misalkan udah sama temen gitu ya, wah mulut saya tuh nggak berhenti gitu ya. Pasti ngomong terus apa aja ya, apalagi sendirian di Jepang kayak gini ya. Dibilang sendirian ya kurang teman ya, kurang teman langsung ngobrol gitu ya maksudnya tuh. Jadi bahasa Indonesia saya kurang kepakai. Jadi hari ini saya tuh pengen banget ya, jadi saya tuh pengen banget banyak ngobrol sama kalian gitu ya. Jadi lewat video ini saya bisa tercurahkan gitu ya, apa bahasa Indonesia saya biar nggak lupa. Dan ini tempat istirahat dulu, ini Family Mart. Ini adalah kombini favorit
kedua buat saya ya. Yang pertama itu Lawson ya, favorit saya itu, dan yang kedua ini Family Mart. Makanannya enak-enak. Dan jangan lupa ya teman-teman, bagi kalian yang nanti datang ke Jepang, semangat ya, apalagi sekarang yang pendidikan, belajar bahasa Jepang, dan nantikan video saya selanjutnya. Dadah.